Kenapa sih Yosua itu dibunuh? Karena dia mengatakan bahwa dia menghujat Tuhan. Mari kita baca pelan-pelan ini supaya ini kita paham betul-betul ini, kan begitu? Ya, supaya kita paham betul-betul ini perkataan sendiri bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, ya. Ini ditulis oleh namanya Matitia 9 ayatnya 6. Perhatikan baik-baik di situ. Matitia 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia mengatakan bahwa manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Jengkel nggak orang Israel? Jengkel nggak? Pasti mereka jengkel. Yang mereka tahu itu yang mengampuni dosa adalah namanya Tuhan ya, saudara. Ya, itu mereka mengatakan dia sudah menghujat namanya tuh. Kalau sudah begini hukuman, setiap namanya yang menghujat Tuhan itu katanya hukuman. Yang mengaku-ngaku itu bahwa akulah Yahweh itu sendiri harus dihukum. Mari kita terus baca. Matitia 11 ayatnya 9 sampai 10. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Lebih daripada nabi siapa? Hah? Lebih daripada nabi siapa? Ada manusia lainkah atau Tuhan langsung? Dia adalah Tuhan langsung. Nah, lebih daripada nabi. Ya. Jadi dia bukan nabi tapi lebih daripada nabi. Jadi ingat baik-baik perkataannya di sini, bukan dia nabi tapi lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi adalah Yahweh itu sendiri. Terus Matitia 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi atas hari Sabat siapa? Yahweh itu sendiri. Ini sangat jelas loh, ya. Sangat jelas. Mari kita terus. Markus 2 ayatnya 18-20. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanan dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yosua, mengapa murid-murid Yohanan dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yosua kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai itu kalau orang Israel siapa? Mempelainya Israel itu siapa? Yahweh. Suaminya Israel itu siapa? Ya. Selama dia ada di sini kenapa harus berpuasa? Sesudah itu mereka berpuasa, dia kembali menjadi roh, ya kan? Dia kembali menjadi rohku, karena dia datang sebagai Roh Kudus menjadi anak manusia dan kembali kepada rohku. Makanya pada waktu dia kembali lagi sekarang ada yang menghujat nama Yahweh tadi tidak ada pengampunan. Terus ini yang benar-benar ini yang mereka anggap ini juga mereka jengkel betul-betul ini. Yohanan ini kan kalau soal detail banyak sekali. Yohanan 13 ayatnya 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya kan? Jadi saling karena aku adalah Tuhan dan guru. Tuhan itu jadi guru nggak? Menjadi guru kan? Aku ini adalah namanya Tuhan jadi guru. Kurang apa lagi? Mari kita lihat. Karena mereka ini menghujat, ya Matitia 9 tadi, Matitia 9 ayat 3. Maka berkatalah beberapa orang ahli Torah dan dalam hatinya ia menghujat Tuhan. Ya.
Coba baca yang lengkap dari apa? Sesudah itu naiklah Yeshua ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang berterbaring di tempat tidurnya. Ketika Yeshua melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia memuja Tuhan. Jadi dia bilang tadi karena mengampuni dosa, dia bilang akan menghukum. Ini kalau dia sudah begini, hukum mati enggak? Kalau ketentuannya Taurat tadi, ya, pasti dihukum hukum mati dong, kan begitu. Lanjut, karena dia mengampuni dosa tadi, mereka anggap menghujat Tuhan, kan begitu. Harus dihukum mati. 26 ayat 65. Matitia 26 ayatnya 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia memuja Tuhan. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Ya kan? Menghujat namanya tuh, akhirnya dihukum mati. Karena dia mengatakan bahwa aku ini Yahweh itu sendiri, akhirnya mereka jengkel sekali, akhirnya harus dihukum karena dia anggap menghujat tuh. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Tuhan. Siapa yang mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Iya kan? Ini kan ditulis juga Markus gitu loh kan. Tidak ada manusia manapun ya kecuali Tuhan yang mengampuni dosa. Ya. Jadi kalau dia mengampuni dosa ini, dia adalah Yahweh itu sendiri atau sebagai nabi? Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Terus Luka 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang memuja Tuhan ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Tuhan sendiri? Karena diulang-ulang ini kan diulang terus akhirnya dihukum mati. Yang paling lagi ini yang mereka dong jengkel betul-betul ini dicatat oleh namanya Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau memuja Tuhan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Coba banyakkan saja. Kau menyamakan dirimu sama dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa ini aku Tuhan. Ya. Kalau engkau baca, sebelum kau baca ini makanya baca di mana? 8. Yohanes 8 ayat 24 coba baca. Jadi baca ayat Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang jemaat tangkap itu apa maksudnya di situ? Halo, dengan tegas. Yohanes 8 ayat 24 yang tegas. Coba baca, coba kalau kau ganti namanya dia itu coba. Coba baca ulang. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Jengkel nggak mereka ini? Ini menghujat Tuhan nggak? Menyamakan dirinya dengan Tuhan nggak? Bukan menyamakan lagi, dia adalah Yahweh itu sendiri. Jengkel nggak? Jengkel saudara, sangat jengkel. Jadi inilah manusia-manusia sampah di bumi ini, ya, yang kelompok-kelompok gerasa pelo ini, kurang ajar ini. Ya. Saya tidak terima itu. Ya. Kalau bukan di Indonesia ini, kalau sama ambil namanya hukum Tuhan, saya duluan yang menggal orang ini. Kalau berdasarkan namanya imamat tadi, imamat 24 ayat 16 tadi harus hukum mati saudara. Ya. Coba ini dia lakukan ini. Makanya kan kalau kita baca
Yohanes 10 ayatnya 24-25, coba dibaca dengan keras. Yohanes 10 ayat 24-25. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yeshua menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Dia tidak mengatakan kalau engkau Mesias tolonglah terus terang aja, tapi dia bilang aku sudah mengatakan benarkah, ada nggak katanya aku ini Mesias, ada nggak, ada kata itu nggak? Tidak. Yang dia katakan apa? Dari pekerjaan itu kamu tahu bahwa aku ini Mesias itu dengan Tuhan Yahweh itu berbeda nggak? Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Kok kita tahu dari mana? Ya, kita tahu dari mana? Dari pembacaan kitab suci. Baca Iprim atau Ibrani lah, ya. Dia pendengar juga kalau Iprim kadang-kadang mereka ini beda lagi, ini kelompok ini kan kata sesat lagi katanya. Jadi Ibrani itu dari kata Iprim itu lewat keluar kan begitu artinya loh ya kan itu. Jadi aslinya dia tulisannya Iprim ya. Ya, jadi antara B dengan P itu memang sama kan begitu, tapi tulisannya Iprim ya. Iprim 11 ayatnya 25-26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Hamasya sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Misraim, sebab pandangannya ia arahkan kepada umat. Yang dia katakan itu karena tulisannya di Lembaga Kitab Indonesia, tulisan apa di situ? Hah? Lembaga Kitab Indonesia. Kristus. Giliran pada waktu zaman Mose ada Kristus nggak? Ya. Jadi nama yang dikatakan Mose tadi itu beda nggak? Atau dia adalah Yahweh itu sendiri? Karena Yahweh itu tinggalkan namanya Misra. Pergi kemana dia? Namanya ke Midian. Tempatnya siapa? Jitro di sana waktu dia ke Midian sana itu dia tetap jadi anak raja atau kerjaannya apa? Mose ini, ya? Jadi gembala, enakan jadi gembala atau jadi raja, anak raja? Pasti lebih enakan jadi anak raja itu kerja sawah atau ongkang-ongkang aja. Jadi ongkang-ongkang saja di kursi kerak, tinggal mangap. Akhirnya dia bilang, gak tinggalkan saja ini yang sementara katanya kan, ya. Dia lebih pentingkan namanya Mesias itu adalah namanya permanen saudara. Dia memiliki Mesias itu adalah permanen daripada di sini, ya. Gua jadi anak raja, tapi tidak mengenal Tuhan. Sudah paham belum sampai sini? Ya? Sudah paham belum? Mesias yang dimaksud itu adalah Yahweh itu sendiri. Karena Yahweh lah tadi dia pergi jadi gembala 40 tahun. Makanya saya katakan dari dulu, saya ini lengkap. Saya bapakku seorang petani, memesak keturunan raja. Ya, mau terima tidak terima, saya ini cucunya Raja Bungail. Raja Bungail itu kaya raya, pengaruhnya luar biasa. Dia jadi raja pertama daerah itu, angkat oleh Belanda. Ya, coba saya ini keturunan Raja Bungail, ya, karena Raja Bungail itu punya lahan banyak, ya, punya hewan banyak. Jadi saya ini dari kecil sudah dilatih jadi petani. Saya dilatih namanya jadi gembala benar-benaran. Saya punya hewan dulu, hewan bapak saya banyak, kan begitu kan, punya sapi, punya kerbau, kuda. Jadi saya tahu kalau bicara namanya petani, saya tahu cara peternakan saya tahu. Ya, saya naik jadi karyawan di Jakarta ini, gitu. Bukan karyawan biasa, tapi karyawan luar biasa. Ya, pekerjaan bos sampai lagi. Coba, akhir saya jadi pengusaha.
pengusaha alat berat, dapat nggak uang, dapat. Ya, saya menikmati dunia, menikmati yang luar biasa. Ya, terus saya ada di sini di mimbar sini, apakah ujuk-ujuk? Tidak, saya pelajar namanya kitab suci selama 21 tahun, tidak pernah saya berhenti, sehingga saya tidak berani mengatakan bahwa Bapak genderuwo Yahweh, ya, mengajar kepada istri saya, anak-anak saya, ya, supaya mereka taat nama ini, karena nama ini yang bisa menyelamatkan, ya. Dialah yang datang di bumi ini, ada pasalnya dan ada ayat. Mari kita